menjawabnya seperti ini. Alhamdulillah, luar biasa, subhanallah. Ayo diulang. Apa kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, subhanallah. Yeay. Nah, hari ini siapa yang tidak masuk? Oh, masuk semua ya. Alhamdulillah, berarti kita sehat semua. Dan jangan lupa untuk terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberikan kita kesehatan sehingga kita bisa masuk sekolah. Tuh. Nah, sebelum kita mengawali pelajaran, alangkah lebih baiknya untuk kita berdoa terlebih dahulu. Ayo, salah satu mimpin berdoa. Ayo Hisham, kita mimpin berdoa. Selesai. Sebelum kita memasuki ke tahap yang berikutnya, lebih baik kita untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu sebagai rasa cinta kita kepada Indonesia. Betul sekali. Dan literasi hari ini, Ibu mempunyai sebuah cerita tentang Abu Nawas yang mengecoh gajah. Ingin mendengarkan ceritanya seperti apa? Dengarkan baik-baik ya. Abu Nawas sedang berjalan-jalan santai. Ada kerumunan massa. Abu Nawas bertanya kepada seorang kawan yang kebetulan berjumpa di tengah jalan. Ada kerumunan apa di sana? Tanya Abu Nawas. Pertunjukan keliling yang melibatkan gajah ajaib, kata kawannya. Lalu, apa maksudnya dengan gajah ajaib? Kata Abu Nawas ingin tahu. Gajah yang bisa mengerti bahasa manusia dan yang lebih menakjubkan adalah gajah itu hanya mau tunduk pada pemiliknya. Kata kawan Abu Nawas menambahkan. Selanjutnya, Abu Nawas makin tertarik. Ia tak tahan untuk menyaksikan kecerdasan dan keajaiban binatang raksasa itu. Kalian pun penasaran tidak dengan cerita selanjutnya tentang Abu Nawas yang mengecoh gajah ini? Kalau kalian penasaran, nanti setelah istirahat kalian bisa meminjam buku tentang kisah Abu Nawas mengecoh gajah di perpustakaan. Betul sekali. Nah anak-anak, kalian masih ingat kan pelajaran kemarin, yaitu mengenai hak dan kewajiban menggunakan air. Bagaimana cara kita untuk menggunakan air secara bijak? Yaitu dengan menggunakannya saat kita perlu saja. Kita mematikan keran saat sudah tidak digunakan. Kita tidak boros air, seperti itu kan? Nah, pada kesempatan kali ini, kita juga akan mempelajari hak dan kewajiban kita. Tapi, dalam hal menggunakan kertas. Dengan kita mempelajari hak dan kewajiban tentang kertas, kita bisa mengambil tindakan yang bijak dalam menggunakan kertas. Kita bisa menghemat kertas, dengan begitu tidak ada kerugian yang lebih besar lagi. Jadi, hal ini sangat bermanfaat untuk kita pelajari hari ini. Maka kita harus semangat untuk mempelajarinya. Semangat? Tepuk semangat. 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 Yeay. Nah, untuk mengawali kegiatan pertama, kalian buka buku siswa halaman 59. Sudah dibuka semuanya? Nah, mari kita cermati dan kita simak bersama-sama bacaannya. Kertas diproduksi dengan menggunakan mesin yang menghasilkan energi yang sangat besar. Bahan utama pembuatan kertas adalah pohon dan air. Untuk membuat satu ring kertas berukuran A4 diperlukan satu pohon yang usianya 5 tahun. Untuk menghasilkan satu lembar kertas dibutuhkan 2 gelas air.
Jadi untuk membuat kertas itu menggunakan pohon dan juga air. Nah, di sini belum dijelaskan ya mengapa harus menghemat kertas. Nah, sebelum itu Ibu minta kalian untuk menuliskan manfaat dari penggunaan kertas. Kalian sanggup? Oke. Ibu beri waktu 5 menit untuk menuliskan beberapa manfaat dari penggunaan kertas. Udah selesai anak-anak? Nah, Ibu meminta untuk kalian bertukar jawaban dengan dua teman kalian di sebelah kanan dan juga sebelah kiri kalian. Kalian bisa memilih jawaban yang menurut kalian benar dan kalian tulis di lembar jawaban kalian. Sudah selesai? Nah, bagus. Nah, siapa yang ingin membacakan hasil dari pekerjaannya? Ya, Hisham, silakan. Apa saja manfaat kertas? Sebagai alat tulis, betul. Sebagai pembungkus makanan, sebagai bahan media cetak, contohnya koran, majalah, betul. Ada yang lain lagi? Sebagai membuat kertas, betul. Sebagai bahan buku dan kalender, betul. Berarti banyak banget ya manfaat dari penggunaan kertas. Jadi sangat penting itu kertas untuk kehidupan kita, terlebih kita sebagai pelajar, betul. Nah, kira-kira bagaimana jika tidak ada kertas? Apa yang akan terjadi? Siapa yang tahu? Ya, Zikri, bagaimana? Oh, tidak bisa menulis, betul. Ada lagi? Tidak bisa membuat buku, betul. Jadi kalau tidak ada kertas, kita juga akan kebingungan ya. Nah, untuk selanjutnya Ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok yang terdiri dari 4 siswa. Yang pertama ada Sisi, Sheila, Dani, dan Rama menjadi kelompok 1. Lalu ada Zikri, Hisam, dan juga Nida dan Nana bisa menjadi kelompok 2. Ada Siti, Sri, dan Tino dan Tony bisa menjadi kelompok 3. Dan yang terakhir ada Dila, Sasa, Eka, dan Nur bisa menjadi kelompok 4. Nah, Ibu akan membagikan lembar kerja kepada kalian terlebih dahulu ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Nah, bisa dicermati di dalam lembar kerja tersebut ada gambar apa? Betul, ada gambar seorang anak laki-laki yang sedang menggunakan kertas sangat banyak, berserakan, berhamburan di atas meja, di bawah meja. Nah, kita cermati bahan bacaannya terlebih dahulu ya. Budi, sepupu Beni, sedang mengerjakan tugas menulis dari Bu Guru. Ia menggunakan banyak sekali kertas. Ia selalu membuang setiap kertas meskipun baru beberapa kata yang ia tuliskan. Banyak sekali kertas yang terbuang. Setujukah kalian dengan cara Budi menggunakan kertas tersebut? Dan jelaskan alasannya mengapa. Kalian paham? Kalau begitu, Ibu kasih waktu 7 menit untuk mendiskusikan jawaban kalian. Selamat mengerjakan. Apakah sudah selesai semua? Nah, Ibu meminta perwakilan setiap kelompok untuk mempresentasikan jawaban kalian. Bagaimana? Oke, kita mulai dari
Kelompok 1, silakan maju. Wah, bagus sekali jawaban kalian ya. Pintar-pintar sekali anak-anak ibu ini. Nah, dengan begitu berarti kita tidak setuju ya dengan penggunaan kertas yang seperti itu. Baru beberapa kata sudah dibuang. Itu salah satu penggunaan kertas yang boros. Betul. Nah, kertas itu kan terbuat dari pohon. Nah, apabila kita menggunakan kertas secara boros, berarti pohon yang ditebang pun juga akan semakin banyak dan semakin tidak terkendali kan. Nah, apakah ada dampaknya kalau penebangan pohon itu tidak terkendali? Adakah yang tahu? Ya, Syasya? Hutan gundul, betul. Ada lagi? Ya, Zikri? Pemanasan global, betul. Ada lagi? Gimana, Siti? Betul sekali, akan terjadi banjir. Jadi banyak sekali ya dampaknya. Kalau begitu, kita harus menghemat kertas agar penebangan pohon bisa terkendali dan dampak tersebut bisa diminimalisir. Nah, Ibu meminta kalian untuk tertib ya di setiap kelompoknya. Oke. Nah, yang selanjutnya Ibu ingin kalian mendiskusikan beberapa pertanyaan dari Bu Guru ini. Bagaimana cara penggunaan kertas yang baik? Paham? Lalu yang selanjutnya, mengapa kita harus menghemat kertas? Lalu yang ketiga, apakah dengan kita menghemat kertas, maka hak dan kewajiban kita sudah seimbang? Coba jelaskan. Nah, kalian bisa mendiskusikan jawabannya ya bersama kelompoknya. Dan untuk salah satu cara untuk menghemat kertas yaitu menggunakan kertas yang masih bisa digunakan. Maka dari itu, kertas tadi yang digunakan untuk menjawab diskusi sebelumnya bisa digunakan kembali ya untuk menjawab. Apakah sudah selesai diskusinya? Nah, seperti yang sebelumnya, kalau setelah diskusi, Ibu meminta untuk perwakilan kelompok maju ke depan untuk mempresentasikan jawabannya. Beri tepuk tangan untuk kelompok 4. Yeay. Anak-anak Ibu pintar-pintar ya. Ternyata tepuk hebat. Aku hebat. Kamu hebat. Kita hebat. Semua hebat. Yeay. Nah, ketika kita menghemat kertas, kita juga ikut untuk menghemat penggunaan energi. Kita juga menghemat pohon-pohon yang ada di hutan. Nah, dengan begitu kita ikut menjaga bumi agar nyaman untuk dihuni oleh semua makhluk hidup. Betul. Dan menggunakan kertas yang hemat bagaimana? Dengan menggunakan sisi yang masih kosong untuk digunakan. Betul. Terus teliti dalam menulis, terus menggunakannya jika benar-benar diperlukan saja. Betul sekali. Nah, sebagai anggota masyarakat, kita mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Kita mempunyai hak untuk menggunakan kertas kan? Orang lain juga mempunyai hak yang sama dalam menggunakan kertas. Oleh karena itu, kita mempunyai kewajiban yang sama juga dengan orang lain, yaitu menghemat kertas. Jika kita melakukan hak dan kewajiban secara seimbang, maka kita akan menciptakan kehidupan yang nyaman bagi diri kita dan juga orang lain. Seperti itu, paham?
Nah, untuk selanjutnya Ibu mempunyai tugas. Kalian membuat cerita tentang pengalaman kalian menggunakan kertas di kehidupan sehari-hari. Nanti dikumpulkan, oke? Nah, materi telah selesai dipelajari. Nah, kira-kira apa saja yang sudah kita pelajari hari ini? Hak dan kewajiban menggunakan kertas, betul sekali Siti. Lalu, cara menghemat kertas, oke. Nah, jadi kalian sudah paham dengan materi yang telah Ibu sampaikan? Bagus, pintar sekali. Nah, sebagai tugas rumah, kalian membuat video yaitu berisikan kalian bercerita tentang cerita yang sudah kalian tulis tadi. Paham? Dikumpulkan minggu depan atau melalui WhatsApp Ibu. Oke? Nah, sebelum mengakhiri kegiatan, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Nah, ayo Zikri memimpin doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.